Di sebuah rumah di Yogyakarta yang terkenal dengan batiknya, hiduplah sebuah keluarga. Ada Bu Wening, sang ibu yang sangat mencintai tradisi batik tulis. Baginya, membuat batik dengan tangan adalah sebuah kehormatan. Lalu ada Gita, anak perempuan satu-satunya yang berpikir modern. Dan Pak Agung, sang ayah yang pendiam. Setiap pagi, suasana di meja makan terasa tegang. Gita, simpan dulu HP-nya. Kita sedang makan, kata Bu Wening dengan lembut tapi tegas. Gita meletakkan ponselnya. Bu, aku baru saja menghitung. Uang kita menipis. Usaha batik tulis ini sudah tidak cukup lagi. Bu Wening menghela napas. Ini adalah perdebatan mereka setiap hari. Gita, ini warisan keluarga. Kita tidak boleh menyerah pada tradisi. Tapi tradisi tidak bisa bayar tagihan, Bu, jawab Gita. Aku punya ide. Kita buat juga batik cap atau printing yang lebih murah. Banyak anak muda yang suka. Keuntungannya bisa kita pakai untuk tetap menjalankan batik tulis. Tidak, potong Bu Wening. Ibu tidak mau ada mesin cetak di rumah ini. Batik kita itu pakai tangan, pakai hati. Pak Agung, sang ayah, hanya diam. Wajahnya tampak cemas, tapi ia tidak pernah ikut bicara. Ia hanya menenangkan, sabar, pasti ada jalan. Suatu sore, Gita pulang membawa contoh kain batik printing. Motifnya bagus, tapi terasa berbeda dari batik buatan tangan ibunya. Bu Wening melihat kain itu dengan tatapan tidak suka. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil kain-kain itu dan membuangnya ke tempat sampah. Ibu, teriak Gita, tak kuasa menahan amarahnya. Kenapa ibu tidak mau mengerti? Kita bisa kehilangan semua ini kalau terus begini. Kita bisa kehilangan rumah. Jaga bicaramu. Nama baik keluarga lebih penting, balas Bu Wening. Baginya, omongan tetangga adalah hal yang paling menakutkan. Di tengah pertengkaran hebat itu, seorang tukang pos datang mengantarkan surat untuk Pak Agung. Melihat ayahnya menerima surat itu dengan tangan gemetar, Gita langsung curiga. Ia merebut amplop itu dan membukanya paksa. Isinya adalah surat peringatan dari bank. Mata Gita terbelalak. Ia membaca setiap kata dengan jantung berdebar. Surat itu menyatakan bahwa keluarganya punya utang sangat besar, dan rumah mereka dijadikan jaminannya. Pak, ini apa maksudnya? Tanya Gita dengan suara bergetar. Bapak gadaikan rumah kita. Pak Agung tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya menunduk pasrah. Bu Wening yang mendengar itu langsung mendekat dan membaca surat di tangan Gita. Wajahnya yang tadinya marah berubah menjadi pucat pasi. Kekuatan yang selama ini ia tunjukkan seakan hilang begitu saja. Ia menatap suaminya dengan pandangan hancur dan kecewa. Kenapa, Mas? Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Akhirnya, Pak Agung mengaku. Maafkan aku, katanya lirih. Usaha kita sudah lama sulit. Aku pinjam uang diam-diam untuk menutupi semua biaya, supaya kamu tidak khawatir. Aku pikir, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Malam itu, rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi perdebatan, hanya ada rasa sakit karena sebuah rahasia besar telah terbongkar. Beberapa hari kemudian, Gita menemukan ibunya duduk sendirian di ruang kerja. Di depannya, tergeletak sebuah canting, alat untuk membatik, yang ujungnya sudah patah. Benda itu seakan menjadi simbol keadaan keluarga mereka saat ini. Gita duduk di samping ibunya. Kali ini ia tidak marah. Ia meletakkan sebuah proposal baru di atas meja. Aku punya rencana baru, Bu, kata Gita pelan. Kita tidak perlu memilih. Kita bisa kerjakan keduanya. Kita terima pesanan batik printing untuk menutupi utang dan biaya harian. Tapi, kita tetap pertahankan bengkel batik tulis ini untuk karya-karya khusus yang istimewa. Bu Wening terdiam lama. Ia menatap proposal itu, lalu menatap wajah putrinya. Ia melihat ada harapan di sana. Perlahan, tangannya menyingkirkan canting yang patah itu dan mengambil proposal yang dibuat Gita. Tidak ada kata setuju yang terucap. Tapi dari sorot matanya, Gita tahu ibunya telah luluh. Keluarga mereka tidak akan pernah sama lagi. Ada luka dan kekecewaan yang butuh waktu untuk sembuh. Tapi hari itu, di tengah ruang kerja yang sunyi, mereka memutuskan untuk tidak menyerah. Mereka akan memulai babak baru, bersama-sama.